Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 10 November 2021 dalam pekan ke-32 masa biasa. Hari ini adalah peringatan Santo Leo Agung, seorang paus dan pujangga gereja. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Kebijaksanaan bab 6 ayat 2 sampai 11 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Dan jangan lupa, sebagai orang Indonesia, hari ini 10 November adalah Hari Pahlawan. Seorang pahlawan adalah seorang yang militan, yang menyerahkan hidupnya, rela mati demi bangsa dan tanah air. Ada banyak pahlawan bangsa kita. Ada banyak pahlawan tanah air kita. Mereka yang telah mengorbankan hidupnya. Mereka rela mati demi bangsa dan tanah air kita. Dan buahnya, kita sekarang, saya dan Anda, hidup dalam kebebasan dan kemerdekaan. Artinya tidak lagi dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Masih ada sekian banyak hal yang bisa direnungkan kalau kita berbicara tentang pahlawan. Nah, soal pahlawan itu tidak saja dalam lingkup bangsa dan tanah air. Pahlawan juga ada di dalam kehidupan beriman. Sebagai orang Katolik misalnya, santo-santa itu, para martir itu adalah juga pahlawan, pahlawan iman, pahlawan gereja nih, pahlawan agama. Nah, Santo Leo Agung, paus dan pujangga gereja, bolehlah kita beri label pahlawan iman. Dialah yang melawan ajaran-ajaran sesat. Dia juga, walaupun sebagai pejabat gereja, sebagai seorang paus, tetapi pengaruhnya sangat luar biasa. Pengaruhnya sampai tersebar di luar kehidupan gereja. Pengaruhnya mencapai kehidupan kekaisaran pada saat itu. Saudari dan saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini berbicara tentang 10 orang kusta yang disembuhkan. Namun dari ke-10 orang kusta yang disembuhkan dari penyakitnya itu cuma satu, yakni yang berasal dari Samaria, yang akhirnya kembali menghadap Yesus untuk menyatakan syukur atas kesembuhan yang dia alami. Orang kusta Samaria ini, saya kira boleh kita katakan sebagai pahlawan iman. Dia menyadari bahwa kesembuhan yang dialaminya itu karena Yesus yang sebelumnya memerintahkan kepada dia dan ke-9 temannya, orang kusta, untuk pergi memperlihatkan dirinya kepada para imam. Dan dalam perjalanan mereka semua menjadi sembuh. Tetapi cuma dialah satu-satunya dari ke-10 orang kusta yang datang menyatakan syukur kepada Yesus. Yesus lalu bertanya, kan 10 orang yang disembuhkan, di mana 9 yang lain? Saudari dan saudara terkasih, pertanyaan Yesus ini sebenarnya mau mengungkapkan sebuah pertanyaan yang tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam hati Yesus. Sebenarnya dia mau bertanya, masa 9 orang yang lain itu tidak datang bersyukur? Kok sudah lupa? Karena sudah bebas dari sakit penyakit itu. Kok hanya 1 orang? Saudari dan saudara yang terkasih, sedikit sekali orang-orang yang memiliki semangat hidup
seperti yang dimiliki oleh orang kusta asal Samaria yang sudah disembuhkan itu. Sangat sedikit. Tapi banyak sekali orang-orang yang memiliki kecenderungan seperti ke-9 orang kusta yang langsung hilang. Biasa. Kalau lagi membutuhkan, muncul, datang, mengeluh pada Tuhan. Tapi kalau sudah dikabulkan, sudah merasa enak dan bahagia, lupa pada Tuhan yang memberikan anugerah itu. Saudari dan saudara terkasih, jangan sampai saya dan Anda masuk dalam kelompok atau kriteria 9 orang kusta yang menghilang begitu saja. Orang kusta jadi pahlawan dalam kehidupan beriman yang tahu bersyukur. Sementara 9 yang lain mau disebut apa? Silakan. Sementara dalam bacaan yang pertama dari kitab kebijaksanaan, mengingatkan para raja saat itu dan para penguasa saat ini, siapapun. Penguasa dalam arti yang sangat luas. Sebagai orang tua boleh juga dikatakan penguasa karena memiliki kuasa atas anak-anaknya. Sebagai seorang suami mungkin boleh juga kita sebut sebagai atau orang yang punya kuasa karena dia menguasai semua isi keluarganya. Nah, kepada kita yang memiliki jabatan apa saja, yang punya kuasa, entah raja atau apapun namanya, kita diingatkan oleh kitab kebijaksanaan bahwa kuasa yang ada pada kita itu anugerah dari Tuhan dan harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya karena kita tahu pada suatu waktu akan diperiksa oleh Tuhan, akan mempertanggungjawabkan yang kita terima dari Tuhan kepada Tuhan sendiri. Karena itu mari kita laksanakan tugasan tanggung jawab sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan biarlah kita menjadikan kuasa yang ada pada kita saat ini menjadi kesempatan kita mengabdi sesama kita dengan sungguh-sungguh. Kita menghidup untuk kebahagiaan orang-orang lain. Dengan itu kita juga boleh disebut sebagai pahlawan masyarakat, pahlawan sesama. Tuhan memberkati.